hari ini tepat kami udah ke Mabes Polri konsultasi terkait dugaan tindak pidana pornografi yang lagi beredar, yang lagi ramai. Kami udah buat laporan, udah konsultasi, ya. Kami udah konsultasi di cyber, dan hari ini kami udah ada surat tanda terima aduan kami langsung ke Kabar Eskrim Ceki Cyber Mabes Polri. Nah itu. Ya ini. Berarti ini cuma baru aduan atau udah laporan masuk, laporan diterima sama Mabes? Ya, hari ini masih dalam bentuk aduan karena laporan kami akan mempersiapkan bukti-buktinya yang memperkuat tentang dugaan tindak pidana pornografi ini yang sementara beredar. Kenapa berniat untuk melaporkan? Kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak pantas dipertontonkan oleh public figure yang udah rame kan, sangat merusak moralitas anak bangsa. Bagi kami itu moralitasnya kami, karena kami ini adalah termasuk lawyer muslim yang tergabung dalam suatu lembaga, berharap bahwa tindakan ini bisa segera diproses oleh pihak kepolisian dan akan menjadi atensi publik. Kenapa? Karena ini sudah bagi kami sesuai dengan amanat undang-undang pornografi itu memang sangat merusak generasi bangsa. Jangankan memproduksi, menyebar aja, menonton aja bisa kena tindak pidana. Kan begitu. Ini kan baru aduan Bang, mungkin untuk pelaporan pasalnya pada apa Bang? Nanti untuk kita kan udah masukkan aduan terkait Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Junto Undang-Undang ITE. Ya. Rencana akan melapornya siapa aja? Dugaan terlapornya itu inisial RK. Cuman kami belum bisa membuka secara lebar kepada publik. Yang pasti bahwa ini adalah tugas kepolisian untuk menyelidiki lebih mendalam terkait video yang lagi beredar itu. Nah begitu. Mungkin dari rekan saya ada tambahan. Ya mungkin sedikit dari saya ya. Jadi memang tadi kita sudah koordinasi ya, seperti biasa di unit Direktorat Cyber Barreskrim terkait dengan dugaan video ini. Nah memang ada beberapa delik undang-undang yang bisa dikenakan. Namun pada prinsipnya pihak kepolisian itu tidak bisa menolak laporan polisi sesuai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun barang tentu ada skala prioritas. Maka dari itu, barang tentu bukti-bukti elektronik yang telah kita sampaikan tadi berbentuk video yang kita simpan lewat pin drive ataupun flash disk sudah kita sampaikan. Kemudian kedua, bukti-bukti elektronik berupa capture gambar sudah kita sampaikan. Dan tadi sudah didiskusi dan sudah masuk delik pidananya. Hanya memang ada skala prioritas yang harus dibebankan di Reskrim Mabes Polri. Maka dari itu mereka menyarankan lebih baik nanti laporannya di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga Mabes Polri memiliki aturan terkait dengan skala prioritas. Maka dari itu kita menghormati itu. Maka hari ini bentuk yang kita lakukan adalah terkait dengan aduan ataupun informasi yang kita sampaikan ke Barreskrim, khususnya ke Cyber Barreskrim Mabes Polri terkait dengan video yang beredar ini, yang diduga pelakunya, pembuatnya adalah RK. Dan yang kedua, kita juga menyampaikan bukti-bukti elektronik terkait dengan nomor akun yang dalam hal ini berbentuk Twitter ya, terkait dengan yang menyebar. Jadi ada dua, yang menyebar video dan yang membuat video. Itu yang kita laporkan akun dan juga seseorang yang diduga itu RK. Kemudian berikutnya terkait dengan persoalan ini kan bukan delik aduannya, artinya ini adalah delik umum yang mana sesuatu kejahatan kalau itu dianggap memenuhi unsur pidana, maka pihak instansi kepolisian itu berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Jadi beda halnya dengan delik aduan, itu poin. Kemudian yang kedua, karena kita menghormati itu dan ini lebih skala prioritasnya di Polda Metro Jaya,
Meskipun peristiwa hukum itu kita tidak tahu ada di mana karena ini bentuknya media sosial, maka kita cukup melakukan aduan berbentuk dumas ataupun pengaduan informasi yang kita sampaikan ke Barreskrim terkait dengan dugaan tindak pidana pornografi. Setelah ini hari Kamis ya, kalau tidak ada, kalaupun nggak salah hari Kamis atau nggak hari Rabu, nanti kita diskusikan dengan tim, kita akan ke Polda untuk melakukan pelaporan resmi sebagaimana instruksi dari ataupun saran dari kawan-kawan penyidik Cyber Barreskrim Mabes Polri. Itu ya saya pikir ya. Bang, kenapa RK-nya yang dilaporkan bukan yang menyebarkan? Sebenarnya ada dua ya, ada undang-undang pornografi dan juga ada undang-undang ITE, yang mana undang-undang itu mengatur terkait dengan delik pidana pornografi ini. Ada dua objek hukum, yang pertama adalah orang yang membuat video, belum tentu RK dan partnernya, dan yang kedua adalah yang menyebar video, dalam ini nomor akun media sosialnya. Nomor akun media sosial sudah kita capture dan sudah kita sampaikan ke Barreskrim untuk ditelusuri. Dan juga video yang beredar sudah kita sampaikan juga. Jadi ada dua objek hukum yang kita laporkan, yang kita kasih informasi ke Barreskrim untuk ditelusuri. Namun barang tentu laporan ini kan bukan delik aduan. Jadi Mabes Polri bisa melakukan tindakan hukum. Namun kalaupun perlu laporan polisi, maka dari itu saran mereka skala prioritas lebih ke Polda Metro Jaya. Maka setelah ini kita akan ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pelaporan secara resmi, gitu ya. Rencananya kapan? Ini hari Rabu ya, kalau nggak Rabu, Hari Kamis. Rabu atau Kamis. Kamis. Terus buat apa nih mungkin kalau masalah terbukti nanti begini ya, ini buat pertanyaan tadi ya. Perlu teman-teman ketahui ya, dan nanti pahami bahwa adanya pembuatan tindak pidana pornografi itu yang tersebar ya sekitar 30 detik itu ya, itu kita lihat dulu ya, kalau pemeran wanita atau pemeran prianya itu ya ada persetujuan bersama ya, itu dalam kata membuat ya di pasal 4 ayat 1 itu bisa tidak dikenakan. Tetapi kalau seandainya ya tidak ada persetujuan di antara salah satu pasangan itu bisa dikenakan pidana pasal 4 ayat 1 ya, itu hukumannya sekitar 4 tahun penjara dan didenda juga. Nah, tetapi masalahnya ini kan sudah masuk ke sosial media, dikirimnya itu videonya itu. Oleh karena itu ini masuk ke undang-undang ITE, undang-undang ITE yang namanya spesialis generalis, artinya yang khusus itu undang ITE. Oleh karena itu pasal 271 menyatakan bahwa ya orang yang mendistribusi, mentransmisi ya, terus membuat ya yang tidak punya haknya ya, terus dia membuat konten yang berbuat pornografi, itu kena hukuman penjara ya, itu maksimal 6 tahun penjara. Tetapi beratnya hukuman itu tergantung nanti dari mens reanya, artinya motifnya. Kita kan masih belum tahu motif seperti apa. Tetapi kalau seandainya ya di awal ya pemeran wanita atau pria tersebut tidak mengakui atau tidak ada persetujuan ya, bisa jadi kalau kita lihat di video itu jadi sebagai korban. Nah, ini yang kita pahami, apakah wanita itu karena kita melihat dia dalam keadaan menutup mata ya, kalau kita melihat di videonya itu yang sudah beredar itu, bisa jadi dia korban. Nah, oleh karena itu kita datang sini untuk membuka sejelas-jelasnya motifnya apa ya, terus pemeran prianya kan kita belum tahu nih siapa, apakah salah satu public figure juga, karena ini berkenaan dengan public figure yang kita ketahui bahwa public figure yang pemeran wanita itu Bunda RK. Oleh karena itu kami dari ALMI ya berinisiatif datang ke sini untuk supaya ya masyarakat kita menganggap bahwa hal-hal yang pornografi seperti ini bukan hal yang biasa ya, kita khawatirnya ini jadi hal biasa buat masyarakat. Begitu penjelasannya ya teman-teman. Oke, Bang, thank you.